Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala Muhammadur rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tak tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Mari kita tengok sekitar 14 abad yang lalu di mana telah terjadi sejarah besar bagi kebaikan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sejarah tersebut adalah peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Zat Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dari Al-Masjidil Haram di Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu dilanjutkan dengan menembus lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau oleh setiap makhluk, baik itu manusia, jin maupun malaikat, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus lapisan langit tertinggi, maka tembuslah. Tapi kamu tidak akan mampu untuk menembusnya kecuali dengan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kejadian Isra Mi'raj yang telah ditempuh oleh Rasulullah itu merupakan mukjizat yang sangat mengagumkan yang telah diterima oleh Rasulullah. Semua kejadian hanya ditempuh dalam jangka waktu sehari semalam. Begitu pula hadis Rasulullah. Begitu pula Rasulullah pernah bersabda yang artinya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha itu memperoleh ibadah wajib yakni sholat 5 waktu. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 sendirian yang dimana salah satunya adalah sholat. Sehingga Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat maka ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah meruntuhkan agama. Astagfirullahaladzim. Rasulullah juga pernah memerintahkan kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan yang dimana Allah akan menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan? Lalu para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali menjawab, yakni dengan menyempurnakan wudhu pada keadaan tidak sukai, banyak melangkah ke
ke masjid dan melaksanakan sholat yang berikutnya. Dalam kejadian Isra Mi'raj ini ada kesimpulan bahwa ada 4 golongan manusia yang dilihat dari sikapnya dalam melaksanakan sholat. Golongan yang pertama adalah golongan manusia yang tidak mengerjakan sholat, tapi dia sadar akan hukum dosa yang telah meninggalkan sholat. Tepuk tangan. Golongan yang kedua adalah golongan yang manusia yang mengerjakan sholat, tapi hanya mengerjakan saja, tidak tahu esensi akan nikmatnya sholat. Golongan ini termasuk golongan yang tidak tahu esensi nikmatnya sholat, dan mereka hanya mengerjakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dan golongan yang keempat adalah golongan manusia yang mengerjakan sholat. Mereka mengerjakan sholat dengan rasa nikmat, dengan rasa syukur, karena mereka meyakini bahwa mengerjakan sholat akan merasakan kenikmatan, ketenangan dalam hati, dan mereka meyakini bahwa orang akan beruntung jika orang yang mengerjakan sholat. Setelah itu ada pula di dalam kejadian Isra Mi'raj ada pula terdapat sebuah cahaya, atau lebih tepatnya ada 4 sumber cahaya, yang dimana cahaya yang pertama adalah adanya zat Allah yang memiliki cahaya, dan yang kedua adalah adanya malaikat yang terbuat dari cahaya, adanya Nabi Muhammad yang wajahnya bagaikan cahaya, dan yang keempat adalah adanya buruk. Buruk adalah kendaraan Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha, yang di jidatnya bertuliskan Muhammad yang mengandung cahaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.